perang di Ukraina kembali memanas dengan serangan yang mengerikan. Pada Rabu, 29 Oktober 2025, malam waktu setempat, Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan pesawat nirawak dan rudal yang menargetkan Ukraina. Dampaknya sangat signifikan. 11 orang terluka, termasuk 6 anak, dan sebagian besar wilayah negara itu mengalami pemadaman listrik luas yang darurat. Ini adalah strategi brutal Rusia untuk melumpuhkan infrastruktur energi Ukraina menjelang musim dingin. Bagaimana serangan di Zaporizhia menimbulkan korban anak-anak? Mengapa Rusia kembali menjadikan infrastruktur energi sebagai sasaran utama? Dan bagaimana serangan ini berhubungan dengan peningkatan intensitas serangan balasan Ukraina yang menargetkan kilang minyak Rusia? Sasaran dan korban, Zaporizhia terkena. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga area permukiman sipil, menimbulkan korban jiwa yang menyedihkan. Korban di permukiman, Kepala Administrasi Militer Regional Zaporizhia, Ivan Fedorov, mengonfirmasi bahwa serangan udara Rusia mengenai area permukiman warga. Total korban, jumlah korban luka telah meningkat menjadi 11 orang. Korban anak-anak, yang paling memilukan, di antara korban luka terdapat 6 anak yang masih sangat kecil, berusia antara 3 hingga 6 tahun. Serangan yang melukai anak-anak kecil ini menunjukkan betapa brutalnya konflik ini, di mana warga sipil, terutama yang paling rentan, terus menanggung dampaknya. Target utama, infrastruktur energi. Sasaran utama dari serangan Rusia kali ini adalah infrastruktur energi penting Ukraina, sebuah strategi yang diulang dari tahun-tahun sebelumnya untuk mematahkan moral dan ekonomi negara. Serangan besar-besaran, Menteri Energi Ukraina, Svitlana Grinchuk, mengonfirmasi bahwa Rusia kembali melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak besar-besaran terhadap infrastruktur energi Ukraina. Pemadaman darurat, operator jaringan listrik nasional, Ukrenergo, terpaksa memberlakukan pemadaman listrik darurat di sebagian besar wilayah Ukraina karena kerusakan berat pada sistem energi. Upaya pemulihan, tim penyelamat dan teknisi segera bekerja untuk memulihkan daya dan menilai kerusakan begitu keadaan memungkinkan. Melumpuhkan sistem energi adalah taktik militer yang bertujuan untuk mengganggu rantai pasok, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari warga, terutama menjelang bulan-bulan musim dingin yang keras. Konteks serangan balasan. Serangan Rusia ini terjadi di tengah peningkatan intensitas serangan balasan dari Ukraina sendiri, yang kini secara agresif menargetkan wilayah Rusia. Peningkatan serangan timbal balik, serangan antara kedua negara terus meningkat sejak invasi pada Februari 2022. Target Ukraina. Belakangan, Ukraina membalas dengan menargetkan kilang minyak dan infrastruktur energi Rusia, menunjukkan bahwa konflik ini mencakup pertarungan infrastruktur. Klaim Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 170 drone Ukraina semalam, termasuk 48 di wilayah Bryansk dan 9 di wilayah Moskow. Klaim Rusia tentang jumlah drone yang ditembak jatuh menunjukkan skala upaya Ukraina untuk menyerang jauh di dalam wilayah Rusia, yang memicu respons militer Rusia yang lebih keras terhadap infrastruktur penting Ukraina. Serangan rudal dan drone Rusia terbaru yang melumpuhkan sebagian besar sistem energi Ukraina ini adalah pengingat suram bahwa konflik ini jauh dari kata selesai. Dengan 11 korban luka, termasuk 6 anak, kerentanan warga sipil tetap menjadi fokus utama. Implikasi penting dari serangan ini. Strategi penggelapan, Rusia terus menggunakan infrastruktur energi sebagai senjata untuk menekan Ukraina. Siklus pembalasan. Serangan Rusia adalah respons terhadap keberhasilan serangan drone Ukraina yang menargetkan instalasi energi Rusia. Kebutuhan bantuan, Ukraina sangat membutuhkan bantuan pertahanan udara dan material untuk memperbaiki jaringan listrik mereka menjelang musim dingin. Perang ini kini memasuki fase di mana perang infrastruktur menjadi sama pentingnya dengan pertempuran di garis depan, dengan biaya kemanusiaan yang semakin tinggi.